Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada video ini kita akan membahas tentang pengantar statistika, di mana topik ini merupakan topik pengantar dari mata kuliah statistika pendidikan. Nah, sebelum itu kita lihat nih, apa sih manfaat statistik dalam kehidupan. Nah, rekan mahasiswa sekalian pasti sering melihat sebuah wacana seperti yang ada pada layar. Contohnya, dari grafik penelitian ini, sebanyak 41,9% menganggap beliau pemimpin yang ragu-ragu mengambil keputusan, ujar Wakil Ketua Setara Institut. Nah, di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa ada sebuah persepsi tentang kepemimpinan. Nah, datanya ada 41,9%. Berarti ini angka ya teman-teman semuanya. Dari manakah angka ini didapatkan? Angka ini didapatkan tentu dari hasil analisa. Dari hasil analisa data, dari hasil penelitian yang kemudian dianalisa dan disimpulkan. Bukan dari hasil menerka-nerka saja. Atau begini, kita sering melihat berita seperti ini ya. Harga pangan naik terus, beras sudah terbang lebih 20%. Nah, kenaikan harga beras 20% ini dari mana? Berita ini menyimpulkan. Harga pangan naik. Nah, naik terus ini dari mana disimpulkannya? Tentu dari hasil penelitian yang kemudian datanya diolah dan disimpulkan. Atau kalimat ini, BPS catat inflasi Desember 2023 sebesar 2,61%. Atau begini, dalam dunia pendidikan, skor PISA 2022 Indonesia turun, peringkatnya naik. Nah, di sini ada skornya turun, peringkatnya naik. Nah, dari manakah kesimpulan ini didapatkan? Tentu bukan hanya diterka-terka atau diperkirakan saja, akan tetapi datang dari hasil analisa terhadap data-data yang ada. Oleh sebab itu, maka statistika ini sangat diperlukan dalam sebuah pengambilan keputusan atau penyimpulan sebuah keadaan. Nah, oleh sebab itu, kita butuh statistik nih untuk semua bidang kehidupan, baik itu pendidikan, kesehatan, pertanian, perekonomian, dan lain-lain dalam kaitannya dengan pengolahan dan penyajian data gitu ya. Nah, dalam bidang kesehatan misalnya, dari mana kita tahu bahwasanya penderita sebuah penyakit itu menurun atau naik, atau penyakit itu sudah menyebarnya sejauh apa, sudah menyebar seberapa persen ke sebuah wilayah. Nah, itu tentu saja bukan hanya dari hasil perkiraan semata, tetapi hasil dari pengolahan data. Nah, itulah salah satu guna dari statistika dalam kehidupan. Nah, di sini ada dua kosakata ya, ada dua kosakata yang saling berdekatan, yang sebenarnya makna kata-katanya ini berbeda, akan tetapi sering kita sandingkan yang sebagai dua hal yang sama gitu. Yang pertama ada statistik dan ada statistika. Nah, kalau statistik itu adalah lebih ke data-datanya atau kumpulan angka-angka yang berhubungan dengan data kuantitatif. Contohnya, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan naik 9% di tahun 2012. Dari tahun lalu sekitar 8,5%. Kenaikan jumlah pengangguran ini lebih disebabkan menurunnya penyerapan tenaga di bidang industri yang mencapai 36,6%. Nah, angka 9%, 8,5%, 36,6% adalah contoh dari statistik. Nah, jadi statistik itu adalah angka-angka ya yang berhubungan dengan data kuantitatif. Sedangkan statistika itu dekat ke tentang ilmu ya, ilmu tentang pengumpulan, penyajian, analisa, dan interpretasi data untuk membuat keputusan. Jadi di sini statistika itu nggak cuma menyatakan data, tetapi banyak ya, ada tentang pengumpulan data, penyajian data, analisa data, dan interpretasi data, begitu. Bisa ya membedakan antara statistik dengan statistika. Nah, jadi manfaat mempelajari statistika apa saja? Yang pertama, memberi pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk mengevaluasi terhadap data.
Kemudian menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data. Misalnya data berat badan kelas 7 gitu ya. Siswa kelas 7 itu ada ratusan orang, ada 300-an orang. Haruskah kita membuat datanya anak satu berat badannya 70 kg atau 40 kg, 50 kg. Nah, untuk menyederhanakannya kita bisa menyusun dan meringkasnya dalam bentuk penyajian data menggunakan statistika. Misalnya nih yang beratnya 50 kg ada berapa orang, dibuatkan dalam bentuk diagram batang atau diagram garis misalnya. Lalu 60 kilo ada berapa orang, nanti dibuatkan garis hubungnya begitu ya. Kemudian manfaat berikutnya menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan. Nah, ini nanti akan berguna di dalam penelitian deskripsi untuk mengambil kesimpulan apakah sebuah treatment, apakah sebuah perlakuan itu berpengaruh atau tidak, atau untuk membandingkan apakah sebuah kelompok data berbeda secara berarti dengan kelompok data yang lainnya. Oke, berikutnya ada jenis-jenis statistika. Nah, secara umum statistika itu terbagi menjadi dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif berdasarkan kata asalnya, deskripsi ya. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data. Jadi, kalau deskripsi itu berarti ada rata-rata, ada nilai tengah, ada nilai tertinggi, nilai terendah, dan lain-lain sebagainya, ada standar deviasi dan sebagainya. Kalau statistika inferensial itu berhubungan dengan pengambilan keputusan apakah data tersebut terdistribusi normal, apakah dua kelompok sampel itu berbeda secara statistik atau tidak. Nah, itu disebut dengan statistika inferensial. Nah, statistika inferensial itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik, di mana keduanya ini mempunyai syarat penggunaan yang berbeda-beda. Nanti kita akan membahasnya dalam satu video yang terpisah. Nah, di mana saja sih statistika ini berperan? Di ruang lingkupnya itu di mana aja gitu ya. Nah, kalau kita ke lapangan gitu ya, kalau kita mau menyusun draft proposal atau menyusun sebuah latar belakang proposal, kita melihat masalah yang ada di lapangan. Kita butuh data. Kita tentu butuh data. Dari mana kita tahunya itu bermasalah? Tentu bisa pakai angket, pakai kuesioner gitu ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan data. Datanya itu nanti tetap akan disimpulkan, diambil sampel, kemudian disajikan datanya. Nah, itu masih dalam masalah. Belum lagi nanti dalam pembuatan hipotesis, pengambilan sampel, kemudian menyajikan data, menganalisis data, kemudian menyimpulkan. Ini semua melibatkan statistika ya, melibatkan statistika. Oleh sebab itu, statistika ini sangat dan amat diperlukan bagi seorang mahasiswa sebelum memulai penelitian, sebelum, sedang, dan setelah melakukan penelitian. Nah, kembali lagi, statistika deskriptif ini yang tadi ya, membahas tentang cara-cara pengumpulan data, kemudian menyederhanakan angka-angka dari pengamatan, pengukuran pemusatan dan penyebaran, dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah contoh dari statistika deskriptif ya rekan-rekan sekalian. Salah satu dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Pada Agustus 2004, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta, Februari 2005 mencapai 10,9 juta jiwa, dan Februari 2006 11,1 juta jiwa. Jadi ada angka-angka di sini, ada tahunnya dan ada angka penganggurannya.
Daripada kita sebagai masyarakat umum membaca wacana seperti ini, maka akan lebih baik jika dibantu dengan kita menggambarkannya dalam bentuk diagram atau grafik ya. Di sini ada diagram batang tahun 2004 lalu digambarkan ini garis tengah dari 10,2 sampai 10,4. Nah, di sumbu Y-nya ini adalah jumlah penganggurannya, satuannya juta jiwa ya. Nah, jika digambarkan dalam bentuk diagram batang seperti gambar pada layar, maka pembaca akan sangat mudah memahaminya. Ada beberapa informasi yang didapatkan. Tidak hanya tahun 2004, tahun 2005, dan juga 2006. Pembaca bisa melihat di tahun mana yang paling tinggi angka penganggurannya. Kemudian dari tahun ke tahun itu apakah naik ataukah menurun. Kemudian dari 2004 ke 2005 lebih tinggi mana dibandingkan dengan 2005 ke 2006. Jadi ada beberapa informasi yang bisa didapatkan oleh pembaca sekaligus jika kita menyajikan data deskriptif ini dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, begitu guna dari statistika deskriptif. Kemudian statistika inferensial ini berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ini sebenarnya ada pembahasan terpisahnya, namun pengantarnya akan saya sampaikan di sini. Statistika inferensial ini berhubungan dengan mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan. Kita dapat menganalisis sebagian data atau keseluruhan data, bisa mengambil data sampel ataupun data populasi. Nah, di sini kita melakukan pendugaan parameter, kemudian yang paling penting di sini kita adalah menguji hipotesis. Jadi dalam statistika inferensial ada hipotesis yang akan kita uji gitu. Kemudian hasilnya akan diberlakukan untuk umum atau digeneralisasi. Nah, ini hubungan antara statistika dengan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah kan ada langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Yang pertama ada merumuskan masalah, melakukan studi literatur, membuat dugaan ini hipotesis ya teman-teman ya. Kemudian mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Nah, disinilah peran statistika itu digunakan gitu. Disinilah statistika itu berperan, yaitu dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu tentu dimulai dengan mengumpulkan dan mengolah data. Nah, disinilah peran statistika itu. Kita butuh instrumen, kita butuh pengambilan sampel, menentukan sifat data, variabel, dan metode analisis yang akan kita gunakan. Ini peran statistika. Kemudian mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini tentu diambil dari hasil analisis data, begitu ya. Nah, pengambilan kesimpulan itu maksudnya bagaimana sih gitu ya. Contohnya, tahun 1990 diperoleh data di Jawa Barat terdapat 291.664 pencari kerja yang memuat informasi cukup lengkap mengenai karakteristik pencari kerja tersebut. Namun data mengenai asal sekolah tersebut tidak dicantumkan di dalamnya. Bagaimana mendapatkannya? Apakah dilakukan survei pada 291.664 para pencari kerja tersebut? Nah, dalam statistika inferensial, kita cukup mengambil sampel dari 291.664 orang ini. Jadi nggak semuanya harus kita data. Kita pilih secara random, misalnya nih 2.500 kita ambil dari segini jumlahnya, kemudian kita lakukan pengambilan data sebagai bahan dugaan terhadap kita menganggap bahwa yang kita ambil itu mewakili informasi tentang 291.664 pencari kerja begitu. Nah, nanti untuk mengambil kesimpulan kan kita mengujinya di dalam bentuk data yang diambil dari sampel gitu ya. Untuk mengambil kesimpulannya kita akan nantinya menggunakan statistik parametrik atau statistik non parametrik. Nah, statistik parametrik itu ada beberapa macam ya. Tergantung apakah tujuannya membedakan rata-rata sampel dan populasi, apakah perbedaan dua sampel independen dan seterusnya. Atau statistik non parametrik gitu. Ada juga beberapa macam jenis tesnya yang masing-masingnya ini akan kita bahas dalam pertemuan yang terpisah. Ya, jadi
Disimpulkan lagi bahwa statistika itu terdiri dari deskriptif dan inferensial. Deskriptif itu ada parametrik dan ada non-parametrik. Nah, nanti parametrik ada korelatif, ada komparatif. Kalau non-parametrik bisa korelatif, bisa komparatif juga gitu. Tapi beda-beda jenis ujinya. Nah, ini tergantung pada jenis, pada syarat-syaratnya juga tergantung pada tujuan, tergantung juga pada jenis data, gitu. Nah, nanti kita akan belajar juga ada beberapa jenis data di dalam statistika gitu ya. Nah, jadi kesimpulan berikutnya, tahapan dalam statistika itu ada beberapa macam. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, mengumpulkan data. Ada data internal, ada data eksternal. Kalau data internal adalah data yang ditemukan pada sumber primer, sedangkan data eksternal adalah data yang ditemukan dari publikasi, jurnal, berkala, dan lain-lain. Sumber primer ini maksudnya bagaimana? Misalnya data tentang nilai siswa ya memang didapatkan dari guru yang mengajar gitu. Kalau data eksternal didapatkan dari artikel yang terbit pada jurnal. Kemudian setelah kita dapatkan data, kita mengumpulkan data, kita klasifikasikan datanya, kemudian kita sajikan. Menyajikan ini bisa dalam bentuk grafik, tabel, dan sebagainya. Kemudian baru dianalisis. Begitu ya. Nah, pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas di video yang terpisah tentang jenis-jenis data. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.